Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali bersama saya Janice Audrey Evelia dalam Daily Bible Session tanggal 4 Agustus 2026. Hari ini kita melihat Yesus mengingatkan para murid bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi yang keluar dari mulut yang menajiskan. Tuhan tidak hanya ingin memulihkan situasi kita yang buruk, tapi Dia ingin lebih memulihkan hati kita. Hati yang terluka jika tidak dipulihkan akan menjadi pusat penilaian yang salah. Hati yang tidak diobati akan membuat seseorang seperti orang yang matanya tidak dapat melihat terang dan dapat menuntun orang ke jalan yang salah. Dalam bacaan pertama, Tuhan bersabda kepada Yeremia, "Tulislah segala perkataan yang telah kusabdakan kepadamu." Di tengah luka dan kehancuran bangsa Israel, Allah meminta Yeremia menulis firman-Nya. Mengapa? Karena hati yang terluka tidak membutuhkan pendapat manusia, melainkan kebenaran yang berasal dari Allah. Firman-Nya menjadi awal pemulihan. Dan Mazmur hari ini menguatkan untuk orang yang hancur hatinya. Tuhan akan membangun Sion katanya, dan Dia memperhatikan doa orang yang papa dan miskin. Jadi pemulihan hati bukan kerja keras atau usaha manusia saja untuk kembali hidup benar, tetapi hati yang kembali kepada Allah yang mendengarkan doa kita. Banyak yang tidak menyadari bahwa sering luka menipu kita. Kita tetap beribadah tetapi hati kita menjauh dari Tuhan sebenarnya. Hari ini Yesus menegur ibadah lahiriah yang sering berubah menjadi kegiatan, tetapi tidak berakar pada kebenaran. Para ahli Taurat dan orang Farisi menuduh para murid melanggar tradisi dengan tidak membasuh tangan sebelum makan. Namun Yesus balas bertanya, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang?" Jadi tradisi bukanlah masalah. Masalahnya adalah ketika tradisi atau otoritas manusia menggantikan kebenaran Allah, maka hati kehilangan kemampuan untuk melihat dengan benar. Saat Yesus berkata yang keluar dari mulutlah yang menajiskan orang, maka perkataan, penilaian, gosip, kemarahan, penghakiman atau keputusan yang keluar itu semua berawal dari hati. Mulut hanya mengungkapkan apa yang sudah lama tersimpan di dalam hati. Karena itu Yesus tidak sekedar memperbaiki perilaku manusia, Ia ingin memulihkan hati yang menjadi sumber daripada segalanya. Pada saat kita memilih taat kepada Yesus dibanding taat kepada tradisi atau otoritas atau tekanan sosial, bukan berarti tradisi atau otoritas itu tidak baik, melainkan pada saat kita taat kepada tradisi atau takut kepada peraturan yang manusia buat atau takut kepada tekanan sosial untuk menggantikan perkataan Yesus, maka hal itu membuat hati kita menjauh darinya. Saat hati kita dipulihkan, maka ibadah dan ketaatan kita tidak lagi sekedar topeng, tetapi lahir dari hati yang jujur dan tulus. Allah lebih dahulu berbicara kepada hati melalui firman-Nya, lalu hati yang dipulihkan akan berbicara melalui perkataan yang memuliakannya. Hari ini kita akan melanjutkan latihan doa kontemplasi singkat. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tenangkan hatimu. Bayangkan dirimu berada di hadapan Yesus saat ini. Refleksikan apakah ada perkataan, penilaian, atau keputusan hari ini yang muncul karena
kebiasaan, tradisi, atau tekanan sosial. Hadirkan Yesus yang berdiri di hadapanmu dan memandangmu dengan penuh kasih. Dengarkan apa yang Yesus katakan dalam hatimu. Yesus, pulihkanlah hatiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, akhir dari permenungan hari ini. Jika renungan ini memberkatimu, simpan dan bagikan kepada orang yang saat ini sedang bergumul dengan hati yang ragu melawan arus atau melakukan kehendak Tuhan. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita dapat terus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar apa perkataan atau perbuatanmu yang di luar kebiasaan hari ini, agar kesaksian kita menjadi berkat bagi orang lain. Semoga hari ini kita tidak hanya semakin memahami kitab suci, tetapi semakin mengalami Allah melalui sabdanya. Tuhan berkati, sampai ketemu di renungan selanjutnya. Salam Sasipe.